Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riana Aldawafik Salsabila sebagai tutor asistensi UAS tahun 2020-2021 kali ini pada mata kuliah Statistik 1. Ya, kita sampai pada soal nomor 1. Di sini kan disediakan data harga penjualan buah-buahan di Pasar Gede, Surakarta. Kemudian didapatkan tabel seperti berikut. Di sini terdapat tabel buah dan tabel harga penjualan buah per bulannya. Kemudian dijumlah. Nah, Januari sama dengan 100 ini merupakan bulan dasar perhitungan pada tabel yang di atas. Kemudian soal nomor 1A, yaitu indeks harga dengan metode agregatif sederhana untuk bulan Februari, Maret, sampai bulan Juni. Nah, di sini kan di rumus indeks harga sendiri yaitu sigma PN per sigma P0 kali 100. Sigma PN sendiri yaitu harga tahun yang dihitung, dan sigma P0 yaitu harga tahun dasar. Nah, seperti yang di tabel tadi, harga tahun dasarnya adalah di bulan Januari. Kemudian dimasukkan di dalam rumus, yaitu sigma PN 80.000 per sigma P0 sama dengan 75.000 kali 100, sama dengan 106,6. Jadi, pada bulan Februari mengalami kenaikan 6,6% dibanding bulan Januari. Di bulan Maret juga sama, yaitu rumusnya indeks harga sama dengan sigma PN per sigma P0 kali 100. Nah, sigma PN sama dengan 85.000 per sigma P0 75.000 kali 100 sama dengan 113,3. Jadi, pada bulan Maret mengalami kenaikan 13,3% dibanding bulan Januari. Begitu di bulan April, Mei, dan Juni juga sama dengan cara memasukkan rumus indeks harga yaitu sigma PN per sigma P0 kali 100. Kemudian masuk ke dalam nomor 1B yaitu ubahlah indeks harga tersebut dengan bulan dasar bulan Maret dan hitunglah indeks barunya. Nah, rumus indeks baru sendiri yaitu IB sama dengan IL per ILB kali 100. IL sendiri indeks harga dihitung, dan ILB yaitu indeks harga bulan dasar. Nah, kemudian dari rumus tersebut dimasukkan ke dalam bulan Januari. Seperti yang diminta dalam soal, harga bulan dasarnya sudah tidak bulan Januari dan diganti pada bulan Maret. Kemudian pada bulan Januari, IB sama dengan 100, yaitu indeks harga bulan Januari, per 113,3, yaitu indeks harga bulan Maret, kali 100. Didapatkan hasil sama dengan 88,261. Kemudian di bulan Februari, IB sama dengan 106,6 per 113,3 kali 100, didapatkan 94,086. Di bulan Maret juga sama, IB sama dengan indeks harga dihitung, indeks harga pada bulan Maret otomatis, per indeks harga bulan dasar, yaitu indeks harga bulan Maret juga kali 100 sama dengan 100. Di bulan April, Mei, dan Juni juga dengan rumus yang sama, dan angkanya tinggal dimasukkan, kemudian didapatkan hasil. Nah, masuk ke dalam soal nomor 1C, apabila pendapatan para pedagang buah rata-rata dalam 1 bulan 20 juta, hitunglah nilai real untuk bulan Januari sampai Juni.
Rumus nilai real sendiri yaitu nilai real sama dengan pendapatan per indeks kali 100. Nah, sekarang kita hitung dari bulan Januari. Jadi bulan Januari rumusnya yaitu nilai real sama dengan pendapatan. Pendapatan rata-rata dalam satu bulan kan diminta yaitu 20 juta. Per indeks harga pada bulan Januari yaitu 100 kali 100 sama dengan 20 juta. Kemudian pada bulan Februari yaitu 20 juta per indeks harga pada bulan Februari yaitu 106,6 kali 100 didapatkan hasil 18.761.726,8. Pada bulan Maret juga sama nih, 20 juta per indeks harga bulan Maret yaitu 113,3 kali 100 sama dengan 17.652.250,66. Pada bulan April juga sama, yaitu 20 juta per 120 kali 100 sama dengan 16.666.666,67. Pada bulan Mei dan Juni juga dimasukkan dengan rumus yang sama, kemudian didapatkan hasil seperti berikut. Nah, kita sudah masuk ke dalam soal nomor 2. Yaitu di sini didapatkan data hasil produksi perusahaan A, B, C di Surakarta. Nah, di sini tuh mencari tren triwulan. Jadi, didapatkan tabel seperti berikut. Tahun dari tahun 2001 sampai 2007, itu berarti kan terdapat N tahun yaitu 7. 2001, 1, 2002, 2, 2003, 3, 2004, 4, 2005, 5, 2006, 6, 2007, 7. Berarti kan N tahunnya yaitu 7. Kemudian ini triwulan 1, triwulan 2, triwulan 3, dan triwulan 4. Triwulan 1 dijumlah ke bawah, mendapatkan hasil 1936. Triwulan 2 dijumlah ke bawah, yaitu mendapatkan hasil 2015. Triwulan 3 juga dijumlah ke bawah, mendapatkan hasil 2320. Triwulan 4 juga dijumlah ke bawah, mendapatkan hasil 2480. Kemudian jumlah. Jumlah kalau di tabel sini disimbolkan dengan Y, yaitu jumlah dari triwulan 1 tahun 2001 sampai triwulan 4 tahun 2004, yaitu jumlahnya ke samping. Set. Nah, didapatkan hasil 1100 dan begitu seterusnya, kemudian dijumlah mendapatkan hasil 8750. Nah, bagaimana kita mencari X? X ini didapatkan dari kita mencari median dari tahun yang dipaparkan di sini terlebih dahulu. Median dari tahun 2001 sampai 2007 berarti kan mediannya atau nilai tengahnya ada di 2004. Nah, 2004 ini kita buat dengan 0. Jadi di tahun median kita tulis dengan 0, kemudian kalau ke atas itu negatif dan kalau ke bawah itu positif. Contoh. Di sini saya kasih contoh tahun dengan N genap. Jadi di tahun 2001 sampai 2006 berarti kan ini N genap. Nah, kita juga mencari mediannya berada di mana. Berarti kalau genap mediannya dari 2001 sampai 2006 kan di antara 2003 dan 2004. Kita tulis dengan 0. Kemudian di 2003 kita tulis dengan negatif 1, 2002 negatif 2, 2001 negatif 3. Dan di bawah dari di antara yaitu tahun 2004 kita tulis 1, 2005 kita tulis 2, dan 2006 kita tulis 3. Seperti itu. Nah, masuk ke dalam tabel lagi. Kita membuat tabel XY. Tabel XY itu didapat dari perkalian tabel X yang ini dikali tabel jumlah atau tabel Y di sini.
Jadi minus atau negatif 3 dikali 1100 didapatkan negatif 3300. Negatif 2 dikali 950 didapatkan hasil negatif 1900. Negatif 1 dikali 1050 didapatkan negatif 1050. Kemudian 0 dikali 1150 kita dapatkan juga 0. Begitu seterusnya, X kali Y, X kali Y, X dan kali Y dijumlah menjadi mendapatkan hasil 3150. Kemudian kita membuat tabel X kuadrat, yaitu tabel X dikuadratkan. Minus 3 kuadrat, hasilnya 9. Minus 2 kuadrat, hasilnya 4. Minus 1 kuadrat, hasilnya 1. Dan seterusnya. Dijumlah mendapatkan hasil 28. Nah, masuk ke dalam soal nomor 2. A, yaitu tren dengan metode kuadrat terkecil atau least square. Nah, rumus dari least square sendiri yaitu Y aksen sama dengan A plus B kali X. Otomatis kita mencari A dan B-nya dulu nih. Kita masuk ke sini. Rumus dari A, mencari A sendiri yaitu sigma Y per N. Tadi kan udah ada tuh di dalam tabel sigma Y atau jumlah dari Y semua keseluruhan yaitu 8750 per N tahun. N tahun dari 2001 sampai 2007 tuh ada 7 kan. Nah, berarti 8750 per 7 sama dengan 1250. Untuk mencari B, rumusnya yaitu sigma XY per sigma X kuadrat sama dengan sigma XY yaitu 3150 per sigma X kuadrat sama dengan 28 sama dengan 112,5. Nah, kita dapat nih rumusnya, yaitu Y aksen sama dengan 1250 plus 112,5 kali X. Otomatis kita masukkan ke dalam mencari tren tahunan Y 2001. Sama dengan 1250 plus 112,5 kali X. X dari tahun 2001 yaitu minus 3. Kan sudah ada dalam tabel tadi. X pada tahun 2001 yaitu minus 3. Ke Y 2002 sama juga. Y aksen sama dengan A plus B kali X yaitu 1250 plus 112,5 kali X dari 2002 yaitu minus 2 sama dengan 1025. Di Y 2003 juga sama, Y aksen sama dengan A plus B kali X sama dengan 1250 plus 112,5 kali X dari tahun 2003 yaitu minus 1 sama dengan 1137,5. Di tahun 2004 sampai tahun 2007 juga sama caranya, tinggal dimasukkan X dari tahun yang dihitung. X-nya sudah tertera dalam tabel tadi ya teman-teman. Lanjut ke soal nomor 2B, yaitu ubahlah tren tahunan menjadi tren triwulan dan carilah tren triwulan untuk triwulan 1 sampai triwulan 4 tahun 2008. Nah, di sini tabel ini sebagai mempermudah aja untuk mencari X di periode tahun tersebut. Nah, tadi di tabel soal kan ada nih tahun 2001 ada triwulan 1 sampai 4. Berarti tahun 2001 terdapat 4 nih. 2001, 2001, 2001, 2001. Tahun 2002 juga sama, 4, 2002, 2003 juga sama, 4, 2004 sampai 2007 juga sama, yaitu 4. Nah, dari tahun 2001 yang ini sampai tahun 2007 yang ini terdapat 28 bilangan. Kemudian kita cari median dari 28 bilangan tersebut. Berarti kan mediannya itu
terdapat di antara tahun 2004 triwulan 2 dan tahun 2004 triwulan 3. Seperti yang tadi, di atasnya median kita memakai simbol negatif dan di bawahnya median kita positif. Harga dari X periode di sini adalah setengah atau 0,5. Berarti di atas mediannya yaitu minus atau negatif 0,5. Terus ke atas lagi naik 1, negatif 1,5. Ke atas lagi negatif 2,5 dan begitu seterusnya. Di bawah mediannya itu berarti kan positif. Berarti kita tulis 0,5 itu setengah. Terus 1,5, 2,5, 3,5 dan seterusnya. Nah, nomor 2B kan ditanyakan untuk triwulan 1 sampai triwulan 4 tahun 2008. Berarti tadi kan sudah didapatkan rumus persamaan tahunan yaitu Y sama dengan 1250 plus 112,5 X. Kemudian persamaan triwulan yaitu rumusnya Y sama dengan A per 4 plus B per 16 kali X. A yaitu 1250 per 4 plus serat B yaitu 112,5 per 16 kali X. Didapatkan hasil atau rumus Y sama dengan 312,5 plus 7,031 kali X. Kemudian kita mencari tren triwulan untuk triwulan 1 sampai triwulan 4 tahun 2004. Dengan cara yang pertama yaitu nilai asal atau A, di mana X sama dengan 0 terletak di antara triwulan 2 2004 dan triwulan 3 2004. Kemudian cara yang kedua nilai X adalah tahun 2008 triwulan 1 sampai triwulan 4, yaitu seperti dibuat tabel tadi kan, tinggal diurutkan aja. Jadi di 2008 triwulan 1 yaitu 14,5 atau 14,5, 2008 triwulan 2 yaitu 15,5 atau 15,5, triwulan 3 tahun 2008 yaitu 16,5 dan 17,5 di triwulan 4. Kemudian kita mencari dengan cara memasukkan rumus yang telah ditentukan tadi ini, telah dihitung tadi ke dalam angka-angkanya. Jadi di tahun 2008 triwulan 1 yaitu 312,5 plus 7,031 kali nilai X dari tahun 2008 triwulan 1 yaitu 14,5 atau 14,5 sama dengan 414,4495. Di triwulan 2 juga sama, yaitu 312,5 plus 7,031 kali X dari tahun 2008 triwulan 2, yaitu 15,5 atau 15,5 sama dengan 421,4805. Di triwulan 3 juga sama dan triwulan 4 juga sama. Tinggal memasukkan nilai X di triwulan yang dihitung tersebut. Lanjut. Nah, di nomor 2C, hitunglah indeks musimnya. Indeks musim, mencari indeks musim, yaitu kita mencari rata-rata triwulan dulu. Nah, rata-rata triwulan tadi kan 8.750 per 4. 4 ini dari triwulan 1 sampai triwulan 4 kan, sama dengan 2.187,5. Kemudian indeks musim. Indeks musim rumusnya yaitu triwulan N sama dengan jumlah triwulan N per rata-rata tiap triwulan kali 100%. Kemudian kita mencari di triwulan 1 dulu nih.
triwulan 1 tadi kan jumlahnya 1935 yang ada di tabel tuh per 2187,5. Nah, ini rata-rata tiap triwulan yang ini nih. Kali 100% didapatkan hasil 88,64%. Jadi, di triwulan 1 sama dengan 88,46% dari 100% kejadian. Di triwulan 2 juga sama dimasukkan, yaitu jumlah triwulan 2 2015 per 2187,5 kali 100% yaitu 92,11. Di triwulan 3, jumlah triwulan 3 yaitu 2320 per 2187,5 kali 100% yaitu 106,6. Di triwulan 4, yaitu jumlah triwulan 4 2480 per 2187,5 kali 100% sama dengan 113,37. Kemudian di jumlah dari indeks musim semua ini dijumlah dapatkan 400. Jadi rata-ratanya yaitu 400 per 4 sama dengan 100. Nah, dan ini dikategorikan normal. Lanjut ke soal nomor 2D, yaitu hitunglah nilai normalnya untuk triwulan 1 sampai triwulan 4 tahun 2008. Oke, rumus normal atau N yaitu T kali S. T sama dengan nilai tren dan S sama dengan indeks musim. Jadi, S sama dengan indeks musim per 100. Hitungnya seperti itu. Kemudian dibuat tabel agar lebih mudah, yaitu tahun 2008, triwulan 1, 2, 3, dan 4. T. Nah, nilai tren kan udah dihitung tadi. Dimasukkan di sini nilai tren tahun 2008 triwulan 1, yaitu 414,4495. Terus kemudian nilai tren pada tahun 2008 triwulan 2 yaitu 421,4805. Kemudian nilai tren dari tahun 2008 triwulan 3 yaitu 428,5115 dan nilai tren tahun 2008 triwulan 4 yaitu 435,5425. Kemudian mencari S-nya dalam tabel yaitu menggunakan rumus indeks musim per 100. Indeks musim kan juga sudah dicari tadi. Kemudian di per 100 aja. Jadi indeks musim pada tahun 2008 triwulan 1 per 100 yaitu 0,9. Indeks musim pada tahun 2008 triwulan 2 yaitu per 100 yaitu 0,9 juga. Terus indeks musim tahun 2008 triwulan 3 per 101,1 dan begitu seterusnya. Ini dibulatkan ya teman-teman, di belakang koma diambil satu angka. Kemudian masuk ke dalam tabel rumus yang dihitung, yaitu normal atau N sama dengan T kali S. Kemudian tahun 2008 triwulan 1, T kali S, T-nya yaitu 414,4495 kali 0,9 yaitu 373,00455. Kemudian 2008 triwulan 2, T-nya 421,4805 kali S yaitu 0,9 sama dengan 379,33245. Tahun 2008 triwulan 3 yaitu T 428,5115 kali S 1,1 sama dengan 471,36265. Tahun 2008 triwulan 4 T-nya 435,5425
kali S yaitu 1,1 sama dengan 479,09675. Baik, terima kasih. Semangat untuk UAS-nya, semoga berhasil dan mendapatkan nilai yang memuaskan. Jangan lupa mengerjakannya dengan teliti. Bila ada salah dan kurangnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.